beberapa materi kan sudah kita berikan ya. Jadi menurut saya tidak ada tidak ada masalah yang lebih serius lah ya untuk materi-materi yang sudah kita berikan ya. Eh, Kalau tidak salah kita sudah sampai di sebentar, saya buka. Saya sekalian coba ya berbagi layar. Sebagian kan sudah kita sampaikan mulai dari manajemen mulai dari hubungan keteknikan atau kita teknik sipil dengan kebencanaan ya, khususnya bencana gempa ya. Itu materinya kan sudah ada ya, materi ada, bisa kalian pelajari itu. Kemudian bencana secara umum. Nah, bencana secara umum itu termasuk di dalamnya bagaimana definisi bencana, karakteristik bencana, pembagian bencana. Nah, itu kan sudah kita berikan kan, ya. Sudah kita berikan videonya juga banyak. Nanti kalian di link-link video yang saya bagi itu, nanti bisa kalian buka linknya. Itu banyak gitu ya, materi-materi tentang manajemen bencana yang terkait dengan kuliah kita ya, terkait dengan kuliah kita. Ya, itu ya. Terkait dengan kuliah kita itu sudah ada. Kemudian kita juga sudah memberikan kuliah bagaimana kita melihat sebuah risiko bencana. Ya, jadi kenapa bahaya terjadi atau kenapa bencana terjadi, itu juga kita sudah buatkan rangkaiannya. Ya, jadi kita kalau agar bahaya atau bencana bisa kita hindari, kan kita harusnya mengecilkan resikonya. Nah, itu kan kronologinya sudah kita ceritakan ya. Ada di video di pertemuan ketiga atau keempat gitu ya. Nah, itu juga sudah ada. Ya. Kemudian baru kita masuk ke masalah manajemen bencana. Nah, manajemen bencana juga siklus manajemen bencana yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi atau mencegah bencana terjadi. Nah, itu juga sudah ada ya. Nah, itu yang akan sedikit kita singgung, bagaimana proses manajemen bencana di Indonesia ya. Nah, itu yang belum kita ceritakan di kuliah. Nah, tapi kalian bisa akses ya, bisa akses di YouTube nanti. Itu banyak ya, banyak. Boleh dari video yang saya bagikan, boleh dari video-video lainnya yang ada di YouTube. Kalian ketikkan saja proses manajemen bencana atau tahapan manajemen bencana. Nanti kalian ketikkan saja itu, nanti keluar nanti siklus manajemen bencana bagaimana. Nah, itu banyak nanti ya. Nah, bisa kalian pelajari dari video-video itu untuk melengkapi materi kita selama setengah semester ini. Nah, gitu. Silahkan ya. Nanti jangan nanti ada pertanyaan, nanti kalian tidak dapat materi yang saya sampaikan misalnya, atau materinya kalau e-learning ini jarang sekali tatap muka. Memang iya gitu ya. Jadi kalau saya usahakan tatap muka lewat Google Meet, meskipun kita tidak dapat kelas untuk dijadwalkan tatap muka ya, karena sekarang sangat banyak sekali mata kuliah yang di e-learningkan ya. Jadi bahkan banyak yang tidak dapat jadwal di kelas gitu ya dari tim e-learning, sehingga kita harus putar otak lah untuk membuat berbagai cara untuk supaya materinya bisa tersampaikan, meskipun dengan cara membagikan video ya, meskipun dengan cara tatap muka lewat Zoom atau Google Meet
Nah, itu tidak masalah, kalau menurut saya tidak masalah ya. Tinggal kitanya lagi. Kalau kalian kalian eh, aware atau berhati-hati, nah itu pasti kalian usahakan mencari materinya. Ya, menurut saya kayak gitu ya. Jadi tidak perlu kita berkecil hati gitu ya untuk tidak mendapatkan materi. Nah, menurut saya materi udah sangat cukup lah ya, kalau menurut saya ya. Menurut saya materi sudah sangat cukup, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya, dan saya juga minta maaf kalau kalau banyak waktu kita yang terbuang juga, karena ada beberapa kegiatan kita juga ya yang yang terkendala pertemuan kita ya. Contohnya kayak kita ada wisuda, kemudian ada hari-hari libur. Nah, itu kan membuat kita agak lambat juga gitu pertemuan kita ya. Tapi yang penting yang perlu saya sampaikan, materi pokok ya, materi pokok yang sudah ada, yang seharusnya sudah diberikan. Nah, itu saya rasa sudah kaliannya sudah sampai ya. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Ya, saya juga berharap nanti kalian tidak mengalami kendala tertentu gitu ya. Ya, saya harap tidak ada masalah, karena yang saya inginkan gini. Yang saya inginkan kalian harusnya bisa lebih banyak gitu ya waktu untuk mencari materi di luar ya. Jadi sudah saya berikan ya materi secara menyeluruh ya, dalam satu semester itu kan sudah saya berikan. Ya, tinggal kalian lihat mana materi-materi yang sudah diberikan. Nanti kalian bisa tandai gitu ya. Nah, di bahan ajar yang saya kirim itu kan sudah lengkap semua satu semester. Tinggal nanti kalian lihat ya. Kalian baca saja dan kalian tambah dengan materi pendukung di video-video nanti. Ya, bisa dari video. Kalau video saya itu juga sudah lengkap juga ya pertemuannya, sampai 7 apa 8 pertemuan gitu ya. Itu juga saya rasa sudah ada juga gitu. Di situ ada kelihatan nggak layarnya? Ada nggak kelihatan layarnya situ? Oke, coba kita cek ya. Sebentar, ini masalah manajemen bencana ya, yang jadi dari semua yang sudah kita sampaikan ya. Nah, kita akan rangkum dalam sebuah siklus manajemen bencana. Jadi di situ kalau ini kan sudah ya, ini pengantar dari manajemen itu ya. Ini pengantar saja. Kalau prosesnya kayak gini. Nah, kalau intinya kalau kita mau melakukan sebuah manajemen bencana ya, nah, kita fokuskan untuk bagaimana mencegah terjadinya korban jiwa ya, kemudian mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, mengurangi kerusakan harta benda dan kehilangan sumber ekonomi, mempercepat proses pemulihan. Kalau ini kan manajemen penanggulangan bencana. Nah, sebenarnya yang kita inginkan itu adalah mengurangi dampak bencananya ya. Sebenarnya yang kita inginkan itu mengurangi dampak bencana. Jadi artinya apa? Artinya sebelum bencana terjadi, kita sudah memperhitungkan atau sudah melakukan sebuah tindakan mitigasi bencana. Ya, artinya sebelum bencana benar-benar terjadi, nah, kita sudah memperkuat kapasitas kita, baik dari segi pengetahuan kita maupun dari keahlian kita di bidang-bidang tertentu untuk menekan jatuhnya korban jiwa atau kerugian akibat dampak bencana itu. Gitu ya. Nah, bagaimana pengurangan risiko bencana itu? Nah, ini kita lihat. Pengurangan risiko bencana yang kita inginkan itu sebenarnya adalah suatu upaya
baik itu dari pihak terkait atau stakeholder setempat itu, dan juga bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat mengurangi kerentanan yang terjadi pada suatu wilayah atau pada masyarakat tersebut dan meningkatkan kapasitas dari wilayah tersebut gitu ya. Nah, jadi